Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauji dari Prodi Manajemen Kelas Pagi. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas manajemen operasional. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penerapan TKM pada PT Djarum. Diawali dengan sejarah dan profil PT Djarum. PT Djarum ini didirikan pada tahun 1951 yang berawal dari industri rumahan kecil di Kota Kudus, Jawa Tengah. Kemudian berkembang pesat menjadi salah satu produsen rokok terkemuka di Indonesia, bahkan mendunia. PT Djarum ini juga diverifikasi bisnis, meluas ke sektor lain seperti perbankan, elektronik, properti, dan juga agrobisnis. Visi dari PT Djarum ini adalah menjadi pemimpin pasar dengan standar kualitas tertinggi. Selanjutnya yaitu fokus pada pelanggan. Yang pertama ada memahami kebutuhan seperti survei pasar, riset mendalam, dan juga umpan balik yang berkelanjutan. Lalu yang kedua itu pengembangan produk seperti inovasi yang sesuai preferensi konsumen. Dan yang ketiga itu ada hubungan jangka panjang, di mana hubungan jangka panjang ini untuk membangun loyalitas melalui kualitas prima. Selanjutnya ada TKM dalam proses produksi, di mana dalam proses produksi ini ada beberapa tahapan, yaitu yang pertama standarisasi bahan baku, seperti pengawasan ketat dari pemasok dan juga jaminan kualitas. Dan yang kedua ada pengendalian mutu, di mana dalam pengendalian mutu ini diinspeksi di setiap tahapan dan juga deteksi dini cacat. Dan yang ketiga ada teknologi modern, di mana investasi pada mesin dan otomatisasi canggih. Dan juga yang keempat ada pelatihan karyawan, di mana dalam tahapan ini meningkatkan kompetensi operator produksi. Selanjutnya ada peran karyawan dan pemberdayaan dalam TKM, di mana di sini ada keterlibatan aktif, yang artinya setiap individu bertanggung jawab atas kualitasnya. Juga ada pelatihan berkelanjutan, di mana mengembangkan keterampilan dan kesadaran kualitas. Dan yang selanjutnya pemberian wewenang, di mana pemberian wewenang ini mendorong inisiatif dan pengambilan keputusan di lapangan. Kemudian yang selanjutnya lingkungan kolaboratif, di mana tim lintas fungsi untuk pemecahan masalah. Selanjutnya di sini ada budaya perbaikan berkesinambungan atau disebut juga kaizen. Perbaikan berkesinambungan ini yaitu identifikasi masalah, di mana identifikasi masalah ini mencari area yang perlu diinginkan. Kemudian eksperimen solusi, mencoba pendekatan baru. Kemudian standarisasi, menerapkan praktik terbaik, lalu evaluasi hasil, di mana dalam evaluasi hasil ini mengatur dampak perubahan suatu produk. Artinya kajian di sini bukan hanya tentang perbaikan besar, melainkan serangkaian peningkatan kecil yang konsisten. Poin selanjutnya yaitu ada dampak dan manfaat bagi PT Djarum, di mana yang pertama dampaknya ada peningkatan kualitas produk, di mana di sini konsistensi dan rasa dan
konsistensi rasa dan aroma, juga kepuasan konsumen. Dan yang kedua, dari dampak TQM ini ada efisiensi operasional, yaitu pengurangan pemborosan dan biaya produksi. Selanjutnya ada manfaat TQM bagi PT Djarum, di mana citra perusahaan positif, yang berarti reputasi sebagai produsen berkualitas tinggi. Dan yang kedua, keunggulan kompetitif, di mana di sini TQM memperkuat posisi di pasar domestik dan internasional. Poin selanjutnya yaitu implementasi TQM. Ada tantangan dan juga solusi. Di mana tantangan utama dari implementasi TQM ini, yang pertama ada perubahan budaya organisasi, yang kedua resistensi karyawan, ketiga investasi awal tinggi, yang keempat ada pengukuran efektivitas. Selanjutnya ada solusi dari implementasi TQM di PT Djarum ini. Yang pertama ada kepemimpinan yang kuat, kedua komunikasi menjadi efektif, ketiga pelatihan intensif, dan yang keempat evaluasi berkesinambungan. Selanjutnya ada kesimpulan dan pembelajaran utama yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu TQM sama dengan kualitas menyeluruh, fokus dari hulu ke hilir, artinya melibatkan semua pihak. Kemudian pelanggan adalah raja, prioritas utama, kunci keberlanjutan bisnis. Perbaikan tiada henti, yaitu Kaizen sebagai filosofi inti dari TQM ini. Lalu PT Djarum membuktikan bahwa TQM bukan hanya teori, tetapi juga strategi vital untuk keunggulan. Baik, mungkin itulah yang dapat saya jelaskan mengenai penerapan TQM di PT Djarum. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.